Tapi Nabi Muhammad mengabarkan bahwa kiamat itu akan datang manakala ada 10 tanda. Dan ini terekam di dalam sebuah hadis. Innaha lantakum hatta taruna qoblaha asyroh ayatin. Hari kiamat tidak akan datang andai kata 10 tanda-tanda tidak muncul. Apa 10 tanda itu? Ad-dukhon, kabut di mana-mana. Nah, ini memungkinkan karena apa? Ya kita tahu sendiri, kita sekarang banyak yang bakar-bakar, banyak hutan terbakar, banyak pabrik-pabrik yang menyebabkan polusi, sepeda motor, mobil-mobil, mesin-mesin, yang semuanya memiliki konsekuensi pencemaran udara. Langit tidak cerah, sehingga kabut itu menjadi satu hal yang mengerikan, karena dia dapat menyebabkan orang sakit dan lain sebagainya. Ini salah satu tandanya. Kapan itu? Ya saat ini mungkin sudah muncul. Jika kabut-kabut itu muncul di permukaan langit sana, kita bisa melihat saat ini. Itu sudah ada. Karena begitu masifnya mesin diproduksi, hutan-hutan dibakar, kemudian pepohonan ditumbang yang kemudian menyebabkan polusi itu ada. Nah, salah satu daripada datangnya hari kiamat itu adalah kabut tebal. Yang kedua, ada batah. Banyak hewan-hewan melata. Hewan melata ini mungkin adalah merupakan bagian daripada hama-hama dari tanaman kita. Dan ini tentunya akan membuat kita menjadi susah. Yang selanjutnya, watulu usyamsi min maghribiha. Besok mendekati hari kiamat, salah satu tandanya adalah akan muncul matahari dari arah barat. Kita tahu bahwa biasanya matahari muncul dari arah timur. Wa nunjulu Isa ibnu Maryam. Datang seorang nabi yang pernah hidup dan dia adalah seorang putra dari ibunda Maryam, namanya Nabi Isa. Itu turun, datang kepada kita. Nah, kalau sudah datang, maka kemudian sudah mendekati kiamat. Kemudian wa Ya'jud wa Ma'jud pun juga datang dan turun, Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud ini siapa? Ada yang mengatakan Ya'jud Ma'jud ini adalah seseorang yang lahir bukan dari rahimnya manusia, bukan dari rahimnya ibu Hawa. Dia lahir itu karena tetesan maninya Nabi Adam ke tanah. Lantas kemudian muncul Ya'jud Ma'jud itu. Itu satu versi mengatakan itu. Tapi satu versi mengatakan bahwa Ya'jud Ma'jud ini adalah anak daripada manusia, yakni keturunan daripada Nabi Nuh dari putra beliau Yafis. Kan putra beliau itu ada Yafis, ada Syam, ada Ham, ada Yam. Gitu ya. Nah, yang Yam itu adalah Kan'an. Pasti nggak menurunin keturunan. Nah, tiga sebagaimana ayat Al-Quran sebelumnya disebutkan Yafis, Ham, dan Syam itu memiliki keturunan. Nanti ada yang keturunannya itu cowelek, ireng-ireng. Ini bukan rasis loh ya. Rambutnya keriting. Nah, ada yang sipit matanya. Nah, itu anak siapa? Itu adalah dua dari keturunan Nabi Nuh yang pada saat itu dipanggil oleh Nabi Nuh tidak mau datang. Kenapa? Sibuk gawe anak. Sibuk gawe anak diceluk oleh Nabi Nuh. Pada waktu itu kan Nabi Nuh mau meninggal.
Diceluin itu, dipanggilin anak-anaknya, "Hei sini-sini Hafiz, hei sini-sini Ham, hei sini-sini Syam." Yang datang hanya satu. Yang satu ini kemudian diridhoi oleh Nabi Nuh. Yang dua diantaranya nggak datang, itu nggak diridhoi oleh Nabi Nuh. Terkutuk mereka. Anak mereka matanya sipit. Anak mereka keturunannya itu keriting, krewol, kemudian hitam-hitam. Nah, itu. Jadi kan kita tahu bahwa Nabi Nuh itu pernah diuji oleh Allah sebagai nabi yang menerima ujian berupa banjir bah. Semua bumi ini tenggelam. Ya enggak? Kemudian Nabi Nuh membuat satu perahu. Perahu itu diisi manusia dan juga hewan. 3 di antara anaknya ikut di dalam perahu tersebut. 1 di antaranya tidak ikut, namanya Kan'an. Nah, 3 itu yang membangkang lagi 2. Dalam tanda kutip ketika dipanggil itu tidak datang. Dikutuk apa Nabi Nuh? Ya, itu tadi karena dikutuk punya keturunan yang lucu-lucu dan imut. Orang Cina, orang Afrika itu keturunan dari 2 di antara putranya Nabi Nuh. Kalau saya adalah keturunan yang bagus itu. Nah, Yafis ini, Yafis. Kalau nggak salah Yafis ini keturunannya orang Mongol. Orang Mongol itu bagaimana? Ya kayak orang Cina itu ya, sipit-sipit. Kalau Mongol sekarang identik dengan orang yang hidup ya di daerah Cina tetapi berbatasan dengan Rusia. Ya, Rusia itu orangnya unik-unik. Jadi dia ke Eropa-Eropaan tetapi ke Cina-Cinaan. Gitu. Karena perbatasannya itu Mongol itu begitu. Nah, Ya'juj Ma'juj ini ada yang mengabarkan bahwa Ya'juj Ma'juj ini keturunannya Yafis. Matanya itu susah melek. Matanya itu susah melek, tapi badannya gede-gede. Ini digambarkan itu di cerita-cerita itu. Badannya gede-gede. Ya'juj Ma'juj ini nanti itu berperang melawan Nabi Isa. Nah, datangnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang selanjutnya adalah wasalatu khusuf. Datangnya sebuah keadaan 3 gerhana. Gerhana yang pertama, khusuf bil masyrik. Dan yang kedua, wa khusuf fil maghrib. Ada gerhana bulan dari arah barat. Yang ketiga, khusuf bi jaziratil Arabi. Gerhana di tanah Arab. Nah, ini jadi tanda-tanda akhir zaman atau hari kiamat. Wa akhiru dalika, dan akhir daripada kejadian-kejadian yang tadi adalah narun takhruju minal Yaman. Ada sebuah api gede keluar dari negara Yaman. Di mana tatrudun nas ila mahsyarihim. Karena gedenya api ini seolah menggiring manusia dalam satu tempat. Itulah mungkin akhir daripada kejadian-kejadian yang menyebabkan kemudian lahirnya sebuah kiamat. Ya Allah.